wabarakatuh. Saya Fridania Aklima dengan NIM 23111033 dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang coding single perceptron dengan Python keras. Nah, di sini ringkasan konsepnya yaitu yang pertama, apa sih itu perceptron? Nah, dari video-video sebelumnya kita sudah membahas apa itu perceptron. Di sini untuk mengingatnya saya akan menjelaskan kembali apa itu perceptron. Nah, perceptron ini merupakan model dasar jaringan saraf tiruan yang terdiri dari lapisan masukan, bobot, fungsi aktivasi, dan lapisan keluaran yang berfungsi untuk mempelajari pola hubungan antara data masukan dan keluaran melalui proses pelatihan. Adapun konsep utamanya yaitu yang pertama bobot, yang dimana bobot ini adalah nilai yang diperbarui selama pelatihan untuk menyesuaikan hasil prediksi. Kemudian ada fungsi kerugian, yaitu mengukur seberapa jauh hasil prediksi berbeda dari nilai sebenarnya. Kemudian ada juga pengoptimal, yang dimana metode untuk memperbarui bobot agar kesalahan prediksi semakin kecil. Nah, langsung saja kita ke kode programnya. Ini kode programnya, yaitu di sini kode ini berisi 2 studi kasus secara sederhana menggunakan jaringan saraf tiruan atau JST. Nah, ini dengan mempelajari pola gerbang logika N dan mempelajari pola rumus matematikanya. Kemudian di sini pada bagian awal ini tabel logika N, ini 2 input, itu yang seperti saya bilang tadi ada 2 studi kasus. Nah, kemudian ini tabel ini itu kebenaran gerbang logika N-nya. Nah, jika 2 masukan bernilai 1, maka hasilnya akan 1. Kemudian jika salah satu atau kedua masukan bernilai 0, maka hasilnya 0. Kemudian di sini ada library-nya. Nah, ini untuk membangun dan melatih model kecerdasan buatan. Kemudian di sini NumPy ini untuk pengolahan data berupa angka dan matriks. Ini sangat berguna dalam perhitungan matematika. Kemudian di sini ada model yang dimana keras.sequential ini yaitu model yang lapisannya disusun secara berurut. Kemudian di sini ada dense ini lapisan sarafnya, di mana setiap saraf terhubung ke semua saraf di lapisan sebelumnya. Nah, kemudian ada yang units sama dengan 1 ini. Ini hanya ada 1 saraf di lapisan ini. Kemudian input shape. Ini yang 2 ini model menerima 2 nilai masukan. Ini sesuai dengan X1 dan X2 yang ini. Kemudian ada juga yang model compile. Model compile ini mengatur cara model belajarnya, yaitu optimizer SGD ini. Ini menggunakan algoritma Stokes gradient dense. Caranya untuk memperbaiki kesalahan model secara bertahap. Kemudian ada loss mean ini cara menghitung kesalahan model dengan rata-rata kuadrat selisih antara hasil prediksi dan hasil aslinya. Nah, semakin kecil nilainya, maka semakin akurat juga modelnya. Kemudian di sini ada set data. Nah, ini XS ini adalah data masukan yang berisi semua kemungkinan nilai X1 dan X2 pada gerbang N. Yang ini tadi. Kemudian yang YS ini adalah data keluaran yang dimana nantinya itu hasil yang benar untuk setiap pasang nilai di XS. Kemudian ada tampilan arsitektur awalnya. Ini menampilkan ringkasan struktur model seperti penjumlahan lapisan, jumlah parameter yang dipelajari, dan ukuran setiap lapisan ini membantu kita untuk memahami seberapa rumit model yang dibuat.
Ini contohnya model sequential. Selanjutnya di sini ada cek bobot model awal. Nah, ini bobot ini adalah nilai yang dihubungkan antara saraf yang menentukan seberapa besar pengaruh satu masukan terhadap hasil akhir. Ini di awal nilai ini bobot diatur secara acak sebelum dilatih. Nah, ini merupakan outputnya min 0,044 ini dan seterusnya. Kemudian di sini ada training. Nah, training ini proses pembentukan model, di mana yang seperti tadi XS-nya ini itu data masukan yang digunakan untuk membuat modelnya, kemudian hasil benar yang dijadikan acuan itu terdapat di YS. Kemudian ini jumlah epoch-nya itu 1000. Nah, model ini akan melihat dan mempelajari seluruh data sebanyak 1000 kali. Semakin banyak putaran, maka semakin baik model mengenali pola, tapi butuh waktu yang lebih lama juga. Jadi waktu untuk modelnya melihat dan membuatnya ini tergantung dari jumlah epoch-nya. Kemudian di sini ada import NumPy dan data NP-Array ini kode ini berfungsi untuk menguji kemampuan model yang sudah dilatih. Nah, ini kita berikan data baru yaitu 0, 0, 0 yang sudah ada di data latih sebelumnya. Kemudian model akan memprediksi hasil jika belajar dengan baik, nilainya akan mendekati dengan 0. Nah, di sini outputnya min 0,23 dan seterusnya. Selanjutnya di sini ada weights model get ini. Nah, ini berfungsi untuk melihat kembali nilai bobot setelah proses latihan. Nah, nilainya ini sudah berubah dari awal dan sekarang sudah disesuaikan agar hasil prediksi sesuai dengan pola data di gerbang N yang tadi. Kemudian ini merupakan outputnya. Selanjutnya di sini ada belajar pola rumus matematika. Ini menggunakan studi kasus yang kedua tadi. Ini tabel datanya seperti tadi. Nah, ini kali ini polanya ini menggunakan rumus matematika, yaitu Y-nya sama dengan 2 dikalikan X1 ditambah 4 dikalikan X2. Nah, begini ya teman-teman. Jadi di sini untuk pola matematikanya ini seperti ini. Untuk mencari nilai Y-nya ini, menghasilkan nilai Y-nya ini, 2 di W1 ini dikalikan dengan X1. X1-nya itu kan 2. Jadi 2 dikalikan 2 itu kan 4. Kemudian W2-nya ini dikalikan dengan X2. Nah, jadinya 2 kali 2 kan 4. Kemudian 4 dikalikan 3, 12. Baru ditambahkan, maka hasilnya itu 16. Begitu juga yang seterusnya. Di sini setiap barisnya ini adalah pasangan nilai di X1 dan X2 dan hasilnya Y yang benar sesuai rumus di atas. Kemudian di sini ada model. Nah, ini struktur model yang ini sama dengan sebelumnya. Satu lapisan itu satu saraf dan satu menerima 2 masukan. Struktur sederhana ini cukup untuk pola matematika linearnya. Kemudian di sini ada model compile. Nah, ini untuk mengatur cara pemodelan juga sama. Ini menggunakan algoritma perbaikan kesalahan yang sama dan cara mengukur kesalahan yang sama. Di sini ada set datanya juga. Nah, ini XS ini semua pasangannya itu nilai X1 dan X2 yang kita miliki. Kemudian Y dan S-nya itu semua hasil yang benar sesuai rumus yang tadi.
Y sama dengan 2 dikalikan X1 ditambah 4 dikalikan X2. Kemudian ada cek bobot juga, sama seperti tadi, ini yang mendekati 0. Selanjutnya ada training. Training ini sama seperti tadi, modelnya ini belajar dari data yang diberikan sebanyak 1000 putaran. Kemudian di sini ada tes, kemudian ini outputnya, dan selanjutnya ini ada yang tes keduanya juga sama menghasilkan output ini. Baik, selanjutnya ini merupakan contoh codingan yang tadi. Nah, kesimpulan dari video ini yaitu berdasarkan pelatihan dan pengujian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa perseptron tunggal atau single merupakan model jaringan saraf tiruan sederhana yang mampu mempelajari pola hubungan data dengan cukup akurat, baik untuk fungsi logika sederhana maupun hubungan linear. Nah, keberhasilan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh jumlah putaran pelatihan, jenis pengoptimal, dan fungsi kesalahan yang digunakan, di mana nilai bobot akhir yang dihasilkan mencerminkan pola asli dari data yang diberikan. Bahkan mampu menemukan rumus yang hampir sama persis dengan hubungan yang mendasari data tersebut. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.